Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Syarif Asad yang kali ini akan membahas secara umum tentang gadai yang dalam Islam dikenal dengan konsep rahan. Dan secara kelembagaan kita mengenalnya dengan pegadaian syariah. Dan konsep gadai sudah cukup lama saya kira dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Bahkan sejak zaman penjajahan Hindia Belanda atau masa pemerintahan VOC pada tahun 1746 ini ditandai dengan berdirinya Bank van Lening yang merupakan lembaga perkreditan atau lembaga perbankan yang menyalurkan berbagai kebutuhan pembiayaan ataupun kredit di kalangan masyarakat waktu itu. Yang diselenggarakan secara konvensional, kita juga mengenal pegadaian secara syariah yang penyelenggaraannya tentu disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Dan ini yang membedakan antara prinsip konvensional dengan prinsip syariah. Dan pegadaian syariah tentu disesuaikan juga dengan fatwa Dewan Syariah Nasional yang pengawasannya dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah di setiap unit pelaksananya. Kemudian, gadai dalam praktik keuangan di Indonesia ini sudah tidak asing lagi karena praktik ini sangatlah mudah dilakukan dan barangkali di antara kita bila membutuhkan uang dalam waktu yang cepat dan kita memiliki aset atau harta benda yang berharga jual secara ekonomi dapat menggadaikannya melalui lembaga pegadaian. Pegadaian syariah mensyaratkan pihak-pihak yang berakad atau kita sebut rahan, ya, pihak yang menggadai dan murtahin yang menerima gadai, kemudian keduanya melakukan akad perjanjian yang disertai penyerahan barang gadai yang disebut dengan marhun kepada murtahin sebagai jaminan atas utang dan jasa. Kemudian murtahin sebagai pihak pemberi utang mencairkan uang yang telah disepakati dan idealnya utang yang diberikan itu tidak melampaui nilai jual barang yang digadaikan. Berikutnya kita lihat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 telah menjelaskan tentang apa dan bagaimana mekanisme gadai sehingga kedua belah pihak yang melakukan akad atau kesepakatan di antara keduanya ini dilindungi oleh undang-undang agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan keduanya. Dan masing-masing mampu melakukan aktivitas bisnis dan ekonomi masing-masing tanpa ada rasa cemas. Kemudian lebih lanjut selain perundang-undangan ada fatwa DSN MUI nomor 25 tahun 2022 juga telah mengatur tentang gadai yang diperbolehkan, ya, tentu berdasarkan syariat Islam. Pegadaian dalam prinsip-prinsip syariah pun telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990. Dan berikutnya, ini adalah ketentuan umum dalam gadai syariah, ya, tentang akad yang tidak mengandung syarat atau fisik atau batil, ya. Kemudian marhun bih atau pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin
dan bisa dilunasi dengan barang yang digadaikan atau dirahankan tersebut. Kemudian marhun atau barang yang dirahankan bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman. Kemudian memiliki nilai, jelas ukurannya, kemudian milik sah penuh dari rahan dan tidak terkait dengan hak orang lain. Kemudian juga ini barang yang bisa diserahkan baik secara materi maupun manfaatnya. Berikutnya, karena Pegadaian Syariah termasuk lembaga bisnis, dan ini yang menjadi catatan kita, maka Pegadaian Syariah diperbolehkan, bahkan telah menjadi ketentuan umum, bahwa pemberlakuan biaya atau dalam hal ini fee merupakan bagian dari pendapatan jasa. Tentu berdasar harga pasar yang kompetitif, ya juga wajar, dan dapat dijadikan sebagai ekuitas dalam kegiatan promosi dan pemasaran yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah. Berikutnya tentang bagaimana metode operasi Gadai Syariah yang lebih banyak melalui kegiatan yang sifatnya fee-based income atau ujroh sebagai sumber utama pendapatan. Meskipun peluang yang juga cukup menjanjikan sebenarnya dalam Pegadaian Syariah, yaitu dengan pembiayaan mudorobah seperti produk rahan ya, atau ar-rahan untuk usaha mikro kecil atau disingkat dengan ARUM, yang bila dikembangkan dapat meningkatkan positioning bagi Pegadaian Syariah sebagai lembaga gadai dan sekaligus sebagai lembaga pembiayaan tentunya. Kemudian Pegadaian dalam menjalankan bisnisnya, kita lihat bersama dalam slide ini, sebagai murtahin dapat menjalankan bisnis bersama melalui marhun atau barang yang digadaikan ya oleh rahan, yang tentunya melalui bisnis strategis dan dapat diproyeksikan keuntungannya. Jadi menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan barang gadai atau marhun, sehingga keuntungan yang diperoleh akan diberikan dalam bentuk bagi hasil kepada kedua belah pihak, yaitu rahan dan murtahin, melalui media marhun yang dijadikan sebagai aset untuk usahanya. Nah, ini menarik memang karena ada hal lain yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Pegadaian Syariah. Berikutnya apa saja sih barang-barang yang bisa digadai di dalam Pegadaian Syariah? Tentu tidak jauh berbeda dengan gadai di dalam konsep konvensional ya. Barang-barang berharga yang digadaikan ini pastinya memiliki nilai ekonomi yang tinggi, kemudian dapat diperjualbelikan dengan cepat ya, kemudian barangnya juga tahan lama serta memenuhi syarat-syarat tertentu lainnya. Dan barang-barang tersebut bisa dalam bentuk emas, kendaraan bermotor, ya, surat-surat berharga, mesin elektronik, gawai dan sebagainya. Kemudian Gadai Syariah ini yang merupakan bagian dari ekosistem syariah yang saat ini banyak kita kenal ya, yang antara satu dengan yang lainnya dalam bisnis syariah ini terkoneksi dengan berbagai lembaga keuangan syariah ya, tentu juga dengan bisnis-bisnis syariah yang lainnya. Sehingga ekosistem ini memperpendek hubungan kerjasama. Artinya kerjasama ini bisa dilakukan dalam waktu yang sangat dekat, cepat gitu ya, antara lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan bisnis, sehingga bisa saling menguntungkan di antara keduanya atau di dalam satu ekosistem besar ini. Dan Pegadaian selain melaksanakan bisnis internal secara mandiri juga memiliki manfaat lain terhadap perekonomian dalam membantu masyarakat secara khusus ya, dan juga pada pemerintah sebenarnya secara tidak langsung.
Kemudian juga manfaat yang lainnya, karena kita kenal juga di masyarakat itu ada praktek ijon atau tebas ya dalam pertanian yang oleh sebagian masyarakat khususnya petani ini masih terjadi, dan juga dapat dicegahnya praktik-praktik ijon ataupun tebas tadi di masyarakat melalui mekanisme yang diterapkan di dalam praktik gade syariah ini. Kemudian manfaat lainnya adalah praktik dalam pegadaian yang bebas bunga atau riba ya, dan praktik pinjam meminjam ini bisa dilakukan dengan cara yang cepat, mudah, dan ini bisa dijangkau oleh masyarakat dimanapun, karena sekarang pegadaian syariah saya kira juga tidak hanya di lingkungan perkotaan tapi juga di lingkungan urban ataupun pedesaan sekalipun. Berikutnya, sebagai lembaga keuangan syariah yang tidak terlepas dari kebutuhan modal yang tidak sedikit bagi pegadaian syariah ini, prinsip-prinsip kerjanya ini bisa dilalui atau melalui berbagai skema permodalan, baik dari modal sendiri atau penyertaan modal pemerintah, kemudian pinjaman baik jangka pendek ataupun jangka panjang ya dari perbankan, kemudian juga pinjaman jangka panjang yang juga berasal dari kredit lunak Bank Indonesia, kemudian penerbitan obligasi, dan tentunya sumber-sumber tersebut ini benar-benar terbatas dari praktik riba dari hulu hingga hilir bisnisnya. Dan saya kira secara singkat itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.